Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1428, usir semuanya. Isanto Zu, jangan lupa, di tubuhmu mengalir darah keluarga Zu. Sekarang keluarga Zu memiliki kesulitan, bukankah seharusnya kamu membantu keluarga Zu? Ayah sudah setua ini, bagaimana kamu bisa tega memarahi ayah seperti itu? Apakah ini sikapmu sebagai seorang anak? Yantono Zu berkata. Benar, sekarang keluarga Zu kalian sudah tumbang, sekarang kalian tahu aku adalah anggota keluarga Zu, bagaimana dengan dulu? Saat kalian memberiku makanan sisa yang bahkan tidak sudi dimakan anjing, apakah kalian masih ingat? Kakak pertama, saat kamu melempar mantou ke lantai lalu menginjaknya kemudian kamu memberikannya kepadaku, apakah kamu tahu aku anggota keluarga Zu? Selamanya aku tidak akan pernah lupa ekspresi wajahmu yang jahat itu, jika kamu bukan kakak pertamaku, aku sudah membunuhmu. Sorot mata Santo Chen yang seperti pisau, membuat Yantono Zu sangat ketakutan hingga mundur beberapa langkah ke belakang dan menggigil. Dia tidak berani menatap mata Santo Chen. Santo Chen pernah membunuh orang, dan orang yang pernah dia bunuh tidak hanya satu. Sorot matanya sangat menakutkan. Aku ayahmu, Santo. Bailey Zu berkata dengan sedih. Benar, kamu masih tahu kamu adalah ayahku. Apakah kamu pernah memenuhi sedikit peranmu sebagai ayah? Anjingmu makan lebih baik dariku, yang aku makan adalah makanan yang bahkan tidak dimakan oleh anjing keluarga Zu, apakah kamu tahu? Ayah! Santo Chen berteriak dengan sangat marah, Bailey Zu bahkan tidak berani menatapnya matanya. Bailey Zu merasa beruntung. Dulu, dia, bagaikan matahari di langit. Keluarga Zu juga merupakan keluarga besar dan memiliki bisnis yang besar. Dia sama sekali tidak peduli dengan anak haramnya ini. Tapi beberapa tahun berlalu, keluarga Zu sudah tumbang dan masa jayanya juga sudah berakhir. Ayah tahu ayah salah, Santo, tolong beri ayah kesempatan. Bailey Zu berkata dengan mata berkaca-kaca. Hari ini aku kembali karena melihat muka ibuku. Jika tidak, meskipun kamu terpuruk di jalanan, aku juga tidak akan menghiraukanmu. Aku juga tidak akan menghiraukanmu. Aku yang mengundang Dr. Qin, aku juga yang mendapatkan investasi ini. Tapi kalian malah membuat Dr. Qin marah dan pergi, hahaha. Sungguh lucu, Bailey Zu, keluarga Zu memang pantas tumbang. Mulai sekarang, aku tidak akan menghiraukan kamu lagi. Kamu membohongiku pulang. Bukankah karena ingin aku membantumu? Kalian salah. Satu kata dari Dr. Qin lebih berguna dariku. Kalian jangan harap bisa mendapatkan investasi ini. Obat Raja Dongbei juga bukan sesuatu yang bisa kalian sentuh. Semuanya ini adalah akibat perbuatan kalian. Dulu kalian telah banyak melakukan kejahatan, tidak memiliki hati nurani. Sekarang, sudah tua tidak memiliki moral. Kalian benar-benar telah membuka mataku. Kata-kata Santo Chen semakin penuh dengan amarah. Raut wajahnya sangat dingin. Tidak ada yang berani menatap langsung putra ketiga Bailey Zu ini. Ferry Zu dan Yantono Zu lebih tidak bisa berkata-kata. Semua perbuatan mereka terhadap Santo Zu dulu, sekarang mereka mendapatkan pembalasannya. Untung saja, aku sudah lama meninggalkan keluarga Zu. Meninggalkan tempat yang tidak baik ini. Jika tidak, aku rasa aku akan lebih tragis dari kalian. Apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu tuai. Ini adalah hasil perbuatan kalian. Dr. Qin tadinya merupakan berkah keluarga Zu, tetapi kalian menolak Dr. Qin sejauh mungkin. Dengan tidak mudahnya aku berhasil mengundang Dr. Qin kembali, kalian malah mengusirnya lagi. Bencana yang diberikan oleh langit masih bisa dihindari, karma perbuatan jahat tidak bisa dihindari. Santo Chen terus menggelengkan kepalanya. Kartu yang bagus, mereka mainkan dengan sangat buruk, tadinya mereka bahkan tidak perlu turun tangan,
Dr. Qin bisa membantu mereka melewati kesulitan ini, tapi mereka malah tidak tahu siapa penolong sesungguhnya dan menyinggung Dr. Qin. Santo, dengarkan aku, kata Bailey Zhu. Pergi sekarang. Dengar baik-baik, mulai sekarang, tidak peduli siapapun yang berani menginjakkan kakinya ke villa ini, aku, Santo Chen pasti akan mematahkan kakinya. Suara Santo Chen terdengar seperti lonceng yang besar, memekakkan telinga. Semua orang ketakutan melihat ekspresi wajahnya, dan Bailey Zhu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Pengawal, usir mereka semua dari villa. Teriak Santo Chen. 10 orang berpakaian hitam dan berkacamata hitam, mengusir keluarga Zhu dari villa. Pada saat ini, Bailey Zhu menoleh ke belakang dengan sorot mata yang putus asa. Ini karma dari perbuatan jahat. Bailey Zhu dan yang lainnya, Santo Chen usir dari villa. Raut wajah anggota keluarga Zhu sangat tidak senang, ini sungguh memalukan, terutama Bailey Zhu, di hadapan generasi muda keluarga Zhu, wibawanya sepenuhnya hancur. Tadinya dia mengira villa ini dibeli untuknya, tapi Bailey Zhu tidak menyangka putra ketiganya sangat kejam, mengusirnya dan menolak untuk membiarkannya tinggal di villa. Yang lebih menyedihkan adalah bahkan investasi Raja Dongbei juga gagal. Dalam perselisihan dengan Thomas Qin kali ini, keluarga Zhu bisa dikatakan kehilangan segalanya. Bahkan keluarganya juga tidak peduli padanya, membiarkan keluarga Zhu berada dalam kesulitan. Situasi saat ini sudah tak terselamatkan lagi. Bailey Zhu merasa sangat putus asa dan takut. Jika keluarga Zhu harus berakhir seperti ini, bagaimana dia bisa hidup dan bagaimana dia menghadap leluhur mereka nanti? Kelak, mungkin kemanapun dia pergi, dia tidak bisa mengangkat kepalanya lagi, dan ditertawakan oleh teman-teman lamanya. Bailey Zhu ingin menebus kesalahannya kepada Santo Zhu, tapi dia tidak menghiraukannya. Tadinya, Santo Zhu mencari Dr. Qin untuk mengobati penyakitnya, tapi mereka malah mengusir Dr. Qin. Mereka mana tahu Thomas Qin adalah anak buah Dr. Qin. Sekarang keluarga Zhu sudah menjadi tikus jalanan yang dipukuli dan diteriaki orang-orang. Bailey Zhu tahu setelah mereka menyinggung Dr. Qin, bahkan putranya sendiri mungkin tidak dapat melakukan apa-apa terhadap investasi Raja Dongbei. Dr. Qin adalah tamu terhormat Raja Dongbei, kali ini Bailey Zhu akhirnya merasakan betapa bodohnya dirinya. Keluarga Zhu sepenuhnya hancur di tangannya. Kartu yang sangat baik dia mainkan dengan sangat buruk. Bailey Zhu ingin memulihkan hubungan antara mereka sebagai ayah dan anak, tapi Santo Zhu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dulu keluarga Zhu terlalu kasar terhadap Santo Zhu, jadi mengakibatkan Santo Zhu berkecil hati, tapi saat ini semuanya sudah terlambat. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Fairy Zhu berkata dengan suara rendah. Tadi malam bank meneleponku untuk menyuruh kita membayar pinjaman, waktu pembayaran pinjaman kita sudah jatuh tempo. Jika kita masih tidak menemukan cara, rumah kita juga akan diambil oleh bank. Semua masalah datang bersamaan. Bailey Zhu memuntahkan darah dari mulutnya. Saat situasi sedang genting, bank juga datang mempersulit mereka. Apakah benar-benar ingin membuat keluarga Zhu mati? Ayah, kamu baik-baik saja, kan? Bagaimana kalau kita kembali dan memohon kepada adik ketiga? Yantono Zhu berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun kita adalah satu keluarga, adik ketiga tidak mungkin tidak membantu kita. Apakah kamu lupa bagaimana perlakukan kalian terhadap Santo? Jika kamu jadi dia, kamu akan menyimpan dendam, tidak? Aku menyuruh kalian menjaga Santo, tapi apa yang kalian lakukan? Kata-kata Santo barusan masih tidak membuat kalian malu. Meskipun kamu memohon kepada Santo, Santo tidak akan setuju. Terlebih, kamu telah menyinggung tamu kehormatan Raja Dongbei, bahkan Santo mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Bailey Zhu berkata sambil memukul kepala Yantono Zhu. Kalian berdua sungguh tidak berguna. Jika kalian memiliki sedikit kemampuan, mana mungkin aku luntang-lantung di jalanan. Tidak berguna,
Semuanya tidak. Bailey Zhu sangat kecewa dengan ketidakmampuan mereka. Kamu tidak mengurusi putramu sendiri, menyuruh kami mengurusnya, bagaimana kami mengurusnya? Fairy Zhu bergumam, jika orang tua tidak benar maka anak juga tidak akan benar, ini karma mereka. Semuanya pulang, kita diskusikan lagi masalah ini. Bailey Zhu berteriak dengan marah. Kakak kedua, ini bukan saatnya kita panik. Kurasa investasi Raja Dongbei tidak akan berhasil lagi. Kita tidak punya relasi dengan Qisentong. Kurasa kita harus mencoba mencari Ferdinand. Dikarenakan CEO Meng datang, itu berarti dia berniat bekerja sama dengan kita, tapi pada akhirnya dia pergi. Semua gara-gara Thomas Qin, dia merusak rencana kita, tapi asalkan ada sedikit kesempatan, kita tidak boleh melepaskannya. Rian Zhu berkata sambil berpikir. Benar, sepertinya kita harus mencoba lagi. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.